Halo guys, kembali lagi bersama saya Aziz Mulki 1007. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan pen tool. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Jika sudah, lanjut ke videonya. Oke guys, di sini kita akan mencoba menyeleksi sebuah gambar ikan ya, dengan menggunakan pen tool. Pertama, kita akan belajar tentang penggunaan pen tool dengan cara menarik titik node-nya. Kita pergi ke toolbar untuk memilih pen tool, atau kalian juga bisa menekan P pada keyboard. Jika sudah terpilih pen tool, lalu pergi ke gambar kalian. Tempatkan satu node awal di salah satu tepi gambar. Bebas kalian mau pilih yang mana. Jika sudah, lanjut ke node berikutnya. Klik tahan, lalu sesuaikan dengan bentuk objeknya. Dan biasanya, jika saya lanjut ke node berikutnya, saya menghilangkan anchor point-nya dari node terakhir. Jika tidak dihilangkan, maka garis dari pen tool akan menjadi seperti ini. Untuk menghilangkannya, pergi ke node terakhir. Kalian cukup tekan Alt tahan pada keyboard kalian, lalu klik pada node tersebut. Lalu anchor point tersebut akan menghilang, sehingga kalian dapat menyeleksi dengan rapi. Begitu juga dengan node-node berikutnya. Di sini, kalian bisa menempatkan node dengan jarak yang cukup jauh. Dengan catatan, objek yang akan dilalui garis dengan bentuk lengkungan rapi. Lalu sesuaikan dengan bentuknya. Dan hilangkan anchor point terakhir dengan menekan Alt tahan pada keyboard, lalu klik node tersebut. Tidak perlu terburu-buru ya guys, santai saja. Dan jika sudah kembali ke node awal, maka hasil seleksi menggunakan pen tool akan menjadi seperti ini. Jika ada bagian yang kurang rapi, kalian bisa menggunakan direct selection tool untuk merapikan bagian tersebut. Atau jika ada lengkungan yang kurang, bisa kalian gunakan Add Anchor Point Tool seperti ini. Jika sudah masih dalam posisi penggunaan pen tool, klik kanan pada hasil seleksi tersebut, lalu pilih Make Selection. Jika tampil seperti ini, saya biasanya tidak melakukan perubahan apa-apa. Klik OK, lalu objek akan terseleksi. Nah, di sini kan yang terseleksi adalah bagian luar atau background dari objek ini. Kita akan merubahnya menjadi objeknya yang terseleksi. Pergi ke menu Select, lalu pilih Inverse. Atau kalian juga bisa menekan Ctrl Shift I pada keyboard,
Dan sekarang objek yang kita inginkan sudah terseleksi. Lalu untuk melihat hasil seleksi kita tadi, kita bisa mengcopy layer hasil seleksinya dengan menekan Ctrl J pada keyboard. Lalu hilangkan gambar aslinya di panel layer dengan menekan gambar mata ini. Dan sekarang bisa kita lihat, ini hasil yang telah kita lakukan tadi. Jadi itu ya guys, cara penggunaan pen tool dengan cara menarik titik node-nya. Untuk cara yang kedua, di sini kita tidak menarik node seperti cara yang pertama tadi, tapi penarikan pada lengkungan dilakukan di akhir, ketika kita telah selesai dalam melakukan penyeleksian. Jadi kita akan menempatkan titik-titik node terlebih dahulu pada tepi objek yang akan kita seleksi. Tekan P pada keyboard untuk memilih pen tool, lalu pilih titik awal penempatan node. Bebas mau di mana, terserah kalian. Dan tempatkan node berikutnya di tepi setelah lengkungan objek. Terus lakukan ya guys, penempatan node-node tersebut sampai bertemunya node awal. Jika terdapat kesalahan, kita bisa undo dengan menekan Ctrl Z pada keyboard. Dan disinilah letak kelebihan dari penggunaan pen tool ketika digunakan untuk melakukan penyeleksian. Dan beginilah hasil dari seleksinya ya guys. Sekarang kita akan mencoba buat lengkungan dari node-node yang telah kita tempatkan pada objek tadi. Pergi ke toolbar, pada bagian pen tool, klik kiri tahan, lalu pilih add anchor point. Lalu pada bagian garis yang terdapat lengkungan objek, kita klik di tengah-tengah objek tersebut. Lalu sesuaikan dengan lengkungan objek. Begitu juga dengan node pada garis berikutnya. Klik pada tengah-tengah garis dan sesuaikan dengan bentuk objek. Lakukan hal ini pada semua lengkungan ya guys. Kalau sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Jika hasil dirasa kurang rapi, kita bisa menggunakan Direct Selection Tool untuk merapikan bagian-bagian tersebut. Dan itu ya guys untuk cara yang kedua. Dan sekarang kita akan membahas jenis pen tool yang lain. Bisa kita lihat di sini ada beberapa pen tool. Untuk freeform pen tool, penggunaannya adalah kita dapat membuat note atau menyeleksi secara bebas. Bisa dilihat seperti ini. Dia terdapat banyak note dari hasil seleksinya. Dan untuk freeform pen tool ini jarang saya gunakan.
Dan ada juga kurvatur pen tool. Pen tool yang jenis ini, ketika kita mencoba membuat knot ketiga, maka garis akan berbentuk kurva atau garis lengkung ya. Mungkin tool ini juga bisa kalian explore sendiri. Dan selanjutnya adalah Delete Anchor Point Tool. Sebelumnya sudah kita gunakan juga tadi, saat kita menekan Alt Tab tahan pada keyboard, lalu menghilangkan anchor point-nya. Delete Anchor Point Tool di sini berfungsi untuk menghilangkan knot. Mungkin ketika kita sudah menyeleksi sebuah objek, namun ada kehadiran knot di sini dirasa kurang berkenan, dapat kita hilangkan dengan tool ini. Jika kita ingin menggerakkan hasil seleksi kita tadi, kita bisa menggunakan Pad Selection Tool, atau kalian juga bisa menekan A pada keyboard. Dan yang terakhir, untuk Convert Point Tool. Tool ini merubah knot biasa menjadi knot yang memiliki anchor ya. Bisa kita lihat di sini. Knot biasa menjadi knot yang memiliki anchor seperti ini. Dan bisa juga digunakan untuk menggerakkan anchor point pada knotnya. Jadi itu ya guys, untuk jenis-jenis pen tool yang lain. Dan ada satu hal lagi dalam pen tool ini. Ketika kita menyeleksi tadi, kita menggunakan pen tool bertipe pad atau berjenis pad ya. Dapat kita lihat di option bar. Jika kita menggantinya dengan shape, maka ketika kita membentuk sebuah knot yang ketiga atau knot kedua dengan garis lengkung, maka akan tampil sebuah warna atau fill yang sesuai dengan warna yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Dan itu tadi ya guys, untuk tipe dari pen tool. Mungkin cukup sekian dulu ya guys video kita hari ini tentang bagaimana cara penggunaan pen tool. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan jika ada pertanyaan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.